sekolah memberikan skors kepada Aditya. Santosh bilang pada Ishita bahwa dirinya dan Romi sedang mencari Sarika. Simi memberitahu Abhishek tentang teman Romi, Bunti. Atas permintaan Bala, Ishita menulis nama bayi Srija di akte kelahiran. Raman dan Ishita pergi ke sekolah Aditya. Vini mencoba membuktikan kepada kepala sekolah bahwa Aditya tidak bersalah. Kepala sekolah memutuskan membatalkan hukuman untuk Aditya. Orang asing bernama Vena berkata bahwa dia ingin putrinya menikah dengan Romi. Tuan Bala melabrak Santosh karena menyembunyikan kondisi kesehatan Romi. Raman dan Mihir mengunjungi panti asuhan dan mengetahui bahwa Ashok mencoba mengadopsi anak Sarika. Abhishek mengetahui hubungan Romi dan Sarika. Raman memberitahu orang tuanya soal anak Sarika. Abhishek minta maaf pada Mihika, sedang Raman berusaha menenangkan Romi. Keluarga Bala syok mengetahui Rohit telah diadopsi. Sarika berterima kasih kepada pengurus panti asuhan telah membantunya. Ishita memberitahu anggota keluarga bahwa pengurus panti asuhan telah berbohong pada mereka soal bayi. Ashok memberitahu Zakar mengenai rencananya terhadap keluarga Bala. Romi menyatakan cinta pada Sarika. Romi bilang pada Raman bahwa Sarika telah menantangnya untuk menghasilkan Rp40.000 per bulan. Simi memberitahu Raman tentang Aditya berpartisipasi di kontes menari. Raman meyakinkan Aditya untuk mempekerjakan koreografer untuk melatihnya. Kepala sekolah memberitahu Ishita bahwa Raman menjadi sponsor kontes menari. Ishita mencoba membuat Raman sadar akan kesalahannya. Keluarga Bala senang melihat Ruhi pulang ke rumah. Ishita bilang pada Raman soal Aditya naksir Vini. Aditya mengalami terkilir saat latihan. Ruhi sedih karena Sravan tidak mengizinkan Ruhi melihat adik perempuan Sravan. Ishita sedih tak bisa hamil. Raman berusaha menghibur Ishita. Sarika kaget melihat Romi membetulkan laptop milik dokter di rumah sakit. Raman memutuskan membalas dendam pada Ashok. Sravan dan Ruhi berbaikan. Sravan bersikap kasar terhadap Ruhi. Ruhi mendengar Vandana berbicara pada Bala soal dokter kandungan yang akan direkomendasikan untuk Ishita. Ruhi nekat pergi menemui dokter kandungan. Ruhi minta dokter merawat ibunya. Sarika membawanya pulang dan bicara pada Ishita tentang perawatan medis. Ishita menganggap dirinya beruntung karena memiliki Ruhi. Sarika melihat Mihika bicara dengan Abhishek. Raman memberitahu Mihir soal perjanjian bisnis. Raman melihat Sagun dibawa polisi bersama wanita penghibur. Sagun mengaku namanya Ruhi. Ruhi memaksa Ishita agar pergi ke Mumbai untuk memberi kejutan pada Raman. Inspektur memberitahu Raman bahwa wanita penghibur akan diberikan pembinaan. Romi mendapat pekerjaan di bagian IT asrama perawat. Ishita salah duga mengira Raman berselingkuh. Raman mencoba membuktikan dirinya tidak berselingkuh. Raman kaget melihat teman kuliahnya, Somil. Romi memberitahu Abhishek soal pencuri. Sagun membela diri di depan Raman. Romi diserang beberapa preman. Sarikah melihatnya dan menolongnya. Abhishek bercerita pada Mihika soal latar belakang keluarganya. Inspektur memberikan surat dari Sagun untuk Raman. Raman minta maaf pada Ishita atas kesalahannya. Sarika membawa Romi ke rumah keluarga Bala. Raman dan Ishita mencuri waktu berdua. Raman sengaja menumpahkan jus di pakaian Ishita agar bisa bermanja. Tapi kemunculan Romi membuat mereka kaget. Romi berkata Sarika bersedia menikah dengannya. Raman memberitahu Romi soal mengadopsi Rohit. Romi bercerita pada Mihika tentang rencana pernikahannya dengan Sarika. Seorang wanita bernama Vimla mengaku pada Sagun bahwa suaminya yang bernama Santosh menyiksanya. Mihika memberitahu Abhishek soal rencana pernikahan Romi. Sagun melabrak Santosh karena menyiksa Vimla. Ishita cemas Ruhi menghilang saat di pusat perbelanjaan. Sagun memakai cadar untuk menemui Ruhi. Ruhi bilang pada Ishita bahwa dia bertemu seorang perempuan yang suaranya mirip Sagun. Madhavi minta Vishwa mencari tukang pijat untuk bayi Vandu. Bala salah duga, mengira Vishwa mencari tukang pijat untuk dirinya sendiri. Ishita bilang pada Raman bahwa Ruhi bertemu wanita bercadar. Keluarga Iyer dan keluarga Bala menghadiri pembukaan kantor Raman yang baru. Rinki pergi bertemu teman-temannya. Ishita menenangkan Raman yang sedang demam. Mihika minta Mihir bilang pada Rinki tentang perasaannya. Raman merasa dia akan mati.
Raman salah paham pada perkataan dokter sehingga merasa umurnya tak lama lagi. Ruhi minta Ishita berkunjung ke dokter. Raman memeriksakan ke dokter tentang penyakitnya. Raman mendapat kontrak untuk perusahaan barunya. Suraj berusaha menggagalkan proyek baru Raman. Ishita mengingatkan Raman soal pertemuannya dengan pakar kesuburan, Dr. Mukherjee. Romi bilang pada Sarika bahwa Ishita telah bertemu pendeta untuk mencari tanggal baik pernikahan. Rinki minta maaf pada Mihir karena tidak membayar tagihan listrik. Suraj bilang pada Ashok rencana jahatnya pada Raman. Ishita memarahi Rinki yang terlalu banyak minum. Vishwa dan Om Prakas memutuskan merayakan Idul Fitri. Ishita diganggu oleh para preman, lalu kemudian seorang lelaki memanggil preman itu, dan ternyata dia adalah Salman Khan. Ishita, Ruhi, dan Aditya pun tertegun melihatnya. Para preman itu pun juga terheran-heran. Salman Khan kemudian menyapa mereka dan memuji Ruhi. Salman juga menceramahi para preman. Para preman itu pun meminta maaf pada Salman Khan. Ruhi lalu meminta Salman datang ke rumahnya. Salman pun menyetujuinya. Di rumah, Romi dan Raman sedang adu panco dan dimenangkan oleh Raman. Kemudian mereka semua menunggu Ishita. Lalu Ishita muncul dengan anak-anak dan juga Salman Khan. Semua orang pun takjub melihatnya. Mereka semua menyambut Salman dengan bahagia dan kekaguman. Ruhi lalu memperkenalkan keluarganya pada Salman. Beberapa saat kemudian Salman dan Raman beradu panco. Terlihat saat itu Raman hampir kalah. Lalu Salman melihat wajah Ruhi yang mendukung papanya. Raman pun akhirnya mengalahkan Salman. Salman memuji Ruhi bahwa dia anak yang manis. Ruhi pun memuji papanya seorang hero. Mereka semua kemudian menari dan tertawa bahagia bersama Salman. Ishita bilang pada keluarganya bahwa Raman mengira dia akan mati. Dokter berkata Raman terkena alergi. Mihir memberitahu Rinki bahwa Raman menyerahkan perusahaan pada Ishita. Raman minta maaf pada Ishita. Mihir kesal pada Rinki karena menghinanya. Ashok dan Suraj menyusun rencana untuk menghancurkan Raman. Rinki menuduh Raman tidak adil karena lebih mementingkan Ishita. Bala bertengkar dengan Raman karena menghina Rinki. Raman yang sedih mencoba mencari pembenaran terkait keputusannya terkait Ishita. Mihir memarahi Rinki karena berbuat tidak baik terhadap Raman dan Ishita. Mihir enggan bekerja untuk Ashok. Ashok memanasi Rinki agar melawan Raman dan Ishita. Ashok dan Suraj membahas rencananya terhadap Bala. Rinki bilang pada Ashok bahwa dia akan meyakinkan Mihir untuk bekerja padanya. Ishita memberitahu Raman bahwa Romi dan Sarika akan membawa pulang Rohit. Pathak memberitahu Ishita bahwa panti asuhan menolak mengizinkan Rohit keluar karena mereka perlu penjamin Romi. Mihir minta maaf pada Raman atas nama Rinki. Ishita mau jadi penjamin Romi. Sini menyambut Sarika dan Rohit. Mihir mencoba membuat Rinki sadar akan kesalahannya dan menolak mundur dari kantor Raman. Ishita memberikan baju bayi serafan untuk Sarika. Sarika menguping pembicaraan Ishita dengan Fandu. Suni memberitahu Romi bahwa Bala mengajukan tawaran bisnis. Ishita membantu Bala menenangkan Fandu setelah bertengkar. Om Prakas kesal pada Raman. Raman bertengkar dengan Romi karena menghina Ishita. Mihir berjanji pada Rinki akan memenuhi semua keinginannya dengan bekerja bersama Raman. Sarika minta Nilu membuang baju bayi yang diberikan Ishita. Mihir bertengkar dengan Rinki yang membela Raman. Raman memarahi Sarika karena menamparkan Aditya yang tak sengaja menyakiti bayinya. Raman memutuskan pergi dari rumah saat Tuan Bala menegurnya. Vishwa minta Raman tinggal di rumahnya. Ishita menenangkan Raman saat Raman menangis. Rinki bilang pada Santos soal Mihir memesan apartemen untuknya. Raman meyakinkan Mihir bahwa perusahaan yang akan membayar uang apartemen. Pathak memberitahu Raman bahwa Param berusaha mengambil hak asuh anaknya. Param minta 15 crore rupiah sebagai kompensasi untuknya tidak menuntut hak asuh anaknya. Raman setuju memberikan uang untuk Param. Bala berterima kasih pada Romi karena mau memperbaiki komputernya. Raman memberikan 15 crore rupiah untuk Param dan minta Ishita tidak memberitahu anggota keluarga soal ini. Param mengungkap rencananya melawan Raman dengan Ashok. Santosh mengetahui kebenaran soal Param. Atas permintaan Ishita, Raman berkunjung ke rumah keluarga Bala.
Santosh minta Romi membayar uang sewa. Romi kaget mengetahui biaya uang sewa apartemen. Dia mau bekerja untuk Zakar. Ashok membayar apartemen Mihir dan minta Tyagi untuk mendaftarkan unit apartemen atas nama Rinki. Raman minta maaf pada Tuan Bala. Rinki membongkar rencana Santosh dan Ishita pada keluarga Bala. Santosh pingsan saat Tuan Bala memarahinya. Tuan Bala menyalahkan Raman atas kesehatan Santosh yang menurun. Ishita bilang pada Tuan Bala bahwa Ashok telah memberikan apartemen pada Rinki. Zakar mengundang Raman ke sebuah pesta. Sagun menguping pembicaraan Ishita dengan seorang dokter. Tuan Bala memarahi Ashok dan mengingatkannya untuk menjauhi keluarga Bala. Ishita memarahi Sagun karena ingin tahu. Tuan Bala memberitahu Rinki bahwa dia telah mengembalikan surat kepemilikan apartemen pada Ashok. Raman memberitahu Ishita soal pesta. Tuan Bala memberitahu Rinki bahwa dia telah mengembalikan surat apartemen pada Ashok. Santosh membentak Rinki karena kurang ajar pada Tuan Bala. Raman syok melihat Nyonya Tandon bersama Ashok. Raman memarahi Ashok karena menghina Ishita. Raman protes pada Ishita yang memakai busana modern. Raman dan Bansal mendatangi Ishita. Bansal meminta Raman mengajak Ishita berdansa. Dengan terpaksa Raman mengulurkan tangannya pada Ishita mengajaknya berdansa. Mereka pun kemudian berdansa berdua. Ashok dan Swita memandangi mereka. Raman masih merasa kesal dan berdansa dengan sangat kasar. Ishita menatapnya sambil menahan tangis. Ishita lalu bertanya pada Raman. Raman mengatakan menganggapnya sama saja dengan Sagun yang merasa senang dengan pujian orang-orang tentang penampilannya, tapi setelah itu dia pergi meninggalkannya. Setelah berbicara Raman meninggalkan Ishita sendirian. Ishita menatapnya sambil menangis. Ashok lalu meminta Swita mendekati Raman yang sedang minum. Swita mendekati Raman dan merayunya untuk berdansa. Setelah merayu dengan sedikit memaksa, Raman pun berdansa dengan Swita. Ishita memandangnya sambil menangis. Ashok memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekati Ishita dan mengatakan sesuatu dengan maksud memprovokasi Ishita. Dia lalu mengulurkan tangan mengajak Ishita berdansa. Ishita pergi meninggalkan Ashok. Ashok berkata bahwa akan sangat menyenangkan jika kedua istri Raman bisa menjadi miliknya. Ishita pergi ke balkon dan menangis. Ashok mengawasinya dari kejauhan. Ishita mengingat semua ucapan Raman tadi. Ashok kemudian memasukkan sesuatu ke segelas minuman yang dibawa oleh seorang pelayan. Dia memberikan uang suap pada pelayan tersebut dan menyuruhnya datang saat dipanggil. Ashok kemudian mendekati Ishita dan berbicara dengannya. Ishita menyuruhnya pergi. Kemudian saat pelayan yang disuap Ashok tadi melintas, Ashok pura-pura memanggilnya dan menyuruhnya memberikan minuman dingin pada Ishita. Setelah itu Ashok beranjak pergi. Pelayan itu memberikan minuman dan kemudian juga beranjak pergi. Ishita meminumnya sampai habis dan lantas merasakan pusing yang teramat sangat. Sementara Raman masih berdansa dengan Swita, Raman mengajaknya berbicara tentang Tandon, tapi Swita terus merayu Raman dan mengajaknya pergi ke kamar tamu rumah Jakat. Ashok melihatnya, kemudian dia pergi menemui Jakat untuk meminta kunci kamarnya dan beralasan hendak menggunakan kamar mandinya. Jakat pun memberikan kuncinya. Vivek mengamati gerak-gerik Ashok. Ashok lalu mendatangi Ishita yang telah lemas dan berusaha mengajaknya pergi. Ishita masih bisa melihat dengan samar-samar wajah Ashok dan menyuruhnya pergi. Ishita juga perlahan memanggil-manggil Raman, tapi dia tidak berdaya menolak Ashok karena kondisinya teramat lemah. Ashok pun pergi membawa Ishita. Vivek melihat kepergian mereka. Ashok membawa Ishita ke sebuah kamar dan membaringkannya. Kemudian Ashok menutup pintu dan mulai mengamati Ishita yang sudah tak sadarkan diri. Ashok lalu mengeluarkan ponsel untuk mengirim pesan pada Swita. Swita sendiri sudah bersama Raman di sebuah kamar. Setelah membaca pesan tersebut, Swita mulai merayu Raman kembali. Raman kemudian menasehati Swita tentang tindakannya yang sangat memalukan di saat Tandon begitu sangat mencintainya. Swita pun menangis mendengar semua ucapan Raman dan berkata bahwa sebenarnya tidak ingin menyakiti hati Tandon. Raman berkata akan memberitahu Tandon tentang apa yang dilakukan Swita. Swita berusaha menghentikannya dan menangis. Ashok mulai membuka jas dan menyemprotkan parfum ke sekujur tubuhnya. Dan kemudian mulai selfie bersama Ishita yang sedang tak sadarkan diri dan berkata akan mengunggahnya ke internet nanti.